Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi yang indah ini saya dapat tema besar, itu Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu turun, dia butuh tempat untuk dia tinggal. Oleh karena itu saya senang jika saya bisa menceritakan turunnya Roh Kudus itu di Perjanjian Lama kurang lebih sama. Roh Tuhan itu butuh tempat, bisa tinggal di dalam hati dan kehidupan Anda dan saya sebagai orang benar, juga bisa tinggal di dalam bait suci. Dulu itu masih berupa kemah. Kenapa berupa kemah? Karena bangsa Israel itu masih harus mengembara. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka belum punya tempat tinggal, sebab mereka baru dijanjikan negeri Kanaan, dan mereka baru bisa masuk Kanaan jika mereka sudah nyebrang sungai Yordan. Oleh karena itu Tuhan bilang sama Musa, "Musa, buat kemah suci." Supaya apa? Dia bisa tinggal di situ untuk menyertai bangsa Israel. Dan tempat di mana Musa dan Harun mengadakan pertemuan dengan Tuhan ketika mereka punya masalah. Ada kemah suci yang nantinya setelah mereka masuk ke negeri Kanaan, kemah suci ini diganti jadi bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Kemudian kita tahu bait Allah yang pertama ini diratakan oleh Nebukadnezar. Dibangun lagi bait Allah yang kedua, Zerubabel. Kemudian direnovasi oleh Herodes. Kemudian diratakan lagi jadi tanah, tinggal sekarang tembok ratapan. Nah, Bapak Ibu, dua khotbah yang kedua dan ketiga, saya bicara sejarah yang ada kaitannya dengan Pentakosta. Khotbah yang sore baru saya kembali dengan judul Tanda Orang yang Disertai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitabnya kita pada Bilangan 18 ayat 1. Judulnya adalah Resiko Jabatan Imam dan Anak-anaknya di Tempat Kudus. Bukan hanya untuk gembala dan keluarganya, tetapi jemaat juga penting mengkoreksi. Kalau gembala ini belok Bapak Ibu, saudara harus segera ingatkan. Kalau enggak, mati bareng. Ya, hati-hati. Nah, khotbah saya yang seperti ini kadang enggak disukai karena apa? Rodok medeni. Tetapi saya Alkitabiah. Mari Bilangan pasal 18 ayat yang pertama lebih dulu. Tuhan berfirman kepada Harun, "Engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus, sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam." Orang Kristen kadang itu sembrono. Hanya karena dia melayani Tuhan, entah bisa buka gereja atau buka persekutuan doa, atau jadi pimpinan komsel, gitu saja sudah berpikir dia bakal dapat upah dari Tuhan. Pasti tidak. Belum tentu dapat upah.
Kenapa? Karena kita sekarang melihat, menyaksikan begitu banyak pendeta besar yang bukan hanya punya ribuan jemaat, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, dan cabangnya ada di mana-mana. Belum tentu hidup rumah tangga anak-anaknya itu bagus, belum tentu. Anda mikir enggak, mosok Tuhan salah ngasih upah? Kalau mereka adalah hamba Tuhan baik dan benar, upahnya pasti baik. Mereka banyak yang bercerai, rumah tangganya porak-poranda, kehidupannya tidak karu-karuan. Padahal bapaknya sukses memimpin. Nah, Bapak Ibu, perhatikan hati-hati. Di sini ada orang yang namanya Harun. Harun ditetapkan oleh Tuhan sebagai imam turun-temurun. Gara-gara Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku tidak pinter ngomong. Kalau ketemu Raja Firaun aku gak iso ngomong. Tuhan bilang, itu kan ada Harun kokomu. Kokomu sing suruh ngomong. Nah, sejak itu Harun terlibat dampingi Musa terus. Dan Tuhan tetapkan Harun dan anaknya laki-laki, cucunya laki-laki, cicitnya laki-laki, terus yang laki-laki itu jadi imam turun-temurun. Di dalam Alkitab ditulis imam berarti dari Harun. Harun dari suku Lewi. Tuhan pilih Lewi, kamu tidak usah kerja sekuler. Wes gak usah dodol pulsa, gak usah punya pabrik, gak usah jadi dokter, gak usah notaris ya, ngurusi bait Allah. Kamu jadi ajudannya Harun dan anak-anaknya. Disebut di dalam Alkitab suku Lewi, yaitu penata layanan. Nah, saudara, Tuhan ngomong, kemah suci ini tempat kudus, gereja ini tempat kudus, bait Allah ini tempat kudus. Asalnya dari kemah jadi bait Allah. Termasuk gereja, tempat di mana Allah hadir. Harus kudus, harus benar, ojo kleru. Sebab kalau ada setiap kesalahan, yang paling harus menanggung itu adalah kamu dan anak-anakmu, yaitu imam dan anak-anaknya. Dan ini tidak main-main, saudara, tidak main-main. Apa kesalahan di dalam tempat kudus? Macam-macam. Saya ngambil contoh gimana Tuhan itu menunjukkan bahwa yang difirmankan itu dia jalankan. Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 4. Judul bacaannya orang Lewi. Bilangan 3 ayat 1 sampai 4. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditahbiskan, diteguhkan, diwisuda, dijadikan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Nadab dan Abihu itu anaknya Harun juga. Mati yang bunuh siapa? Dibunuh Tuhan. Kenapa? Karena mereka berdua mempersembahkan api yang asing. Api yang asing yang seperti apa? Adalah ketika korban bakaran mau dipersembahkan kepada Tuhan, biasanya Tuhan itu mendatangkan api sendiri untuk bakar korban bakaran tadi.
Nadab dan Abihu tidak nunggu api dari Tuhan, dia mengambil api yang lain. Mungkin kalau di sini inisiatif kita gawak nih korek, tak kayak korek, nah ini ngamuk Tuhan, dibunuh. Ini bukti bahwa Tuhan serius. Kalau ada kesalahan, imam dan anaknya itu yang harus nanggung, mati dua. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satunya yang paling berbahaya zaman sekarang yang saya amati adalah pengajaran. Tadi Bapak Gembala ngumumkan gereja kita ini akan kedatangan 2 pengajar doktor. Untuk apa? Untuk membuat jemaat itu supaya kuat imannya, tidak terombang-ambing dengan pengajaran. Sebab seringkali jemaat Kristen itu jadi bingung. Pendeta A tentang hal tertentu itu ngomong begini, B halnya sama, ngomongnya begitu. Harus gimana? Balik ke Alkitab. Tetapi pembicara Alkitabiah belum tentu disukai loh. Belum tentu loh. Kenapa? Karena jemaat lebih suka apa? Mendengar dongeng. Yang tidak ada di Alkitab dikasih kembangan itu seneng. Ulang terus guyu-guyu. Wah khotbah ya, menyejukkan sekali. Padahal tidak ada tulisan gitu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah sebuah kebenaran, kita harus kembali kepada firman Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena kalau kita berpaut kepada pendapat orang tertentu, pendapatnya bisa beda-beda. Berarti kembalinya ke Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu, ketika Anda belajar Alkitab, Alkitab kita ini tadi, mulai perjanjian lama, kejadian sampai Wahyu, itu isinya macam-macam. Ada bicara kalau perjanjian lama tentang sejarah orang Israel. Nah sejarah orang Israel kemudian di tengah-tengah mereka menjalani kehidupan, Tuhan nurunkan firman. Berarti Anda dan saya diminta oleh Tuhan jadi orang yang cerdas. Kira-kira firman ini untuk orang Israel atau juga untuk gua? Tidak semua yang tertulis dalam kitab suci Anda boleh kepo jalankan. Tidak. Karena apa? Ada memang firman Tuhan yang bukan untuk kita, tetapi kita perlu tahu. Nah firman yang baru saja kita baca ini untuk orang Israel dan untuk kita. Kenapa? Karena ternyata di dalam kehidupan kita sekarang ini ada imam-imam. Karena semua umat yang percaya perlu datang ibadah kepada Dia, dibutuhkan tempat, yaitu gedung ini tadi, dibutuhkan pemimpin ibadah, harus ada imam. Berarti itu walaupun untuk Israel bisa tak pakai. Yang tidak bisa dipakai bagaimana? Saya tunjukkan yang ekstrem. Kita lihat sekarang Ulangan 26. Kita mau baca panjang tapi sekaligus memberikan contoh. Mulai ayat 1 sampai dengan 11. Judul bacaannya apa? Di handphone saudara atau di Alkitab? Apa itu? Mempersembahkan hasil pertama. Berarti apa ya? Tentang apa? Buah sulung. Pertanyaan saya, Anda melakukan enggak? Halo? Anda melakukan enggak? Duh, Anda melakukan enggak? Yang melakukan angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Yang tidak angkat tangan atau nunggu bocoran ya. Kita lihat ya, kita lihat.
Mulai ayat 1 dan ayat 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana. Negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Israel itu apa? Kanaan. Tuhan masih ngasih isyarat, nek kamu sudah masuk di Kanaan, Kanaan jadi milik pusakamu, iso mbok warisne, mbok turunne. Kamu diam di sana dengan aman. Maka yang kedua, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Saudara, kalau saudara sudah diam di sana dengan aman, berarti Anda bisa berkegiatan, bercocok tanam. Bisnis zaman dulu cuma ada dua sing utama. Lek ndak bertani, bercocok tanam, ya peternak. Sehingga Anda bisa bercocok tanam. Kalau negeri itu sudah menghasilkan buah, diminta sama Tuhan, kamu mesti ngasih hasil sulung, persembahan sulung. Berapa banyak Tuhan? Tidak sama dengan ajaran yang banyak Anda lihat di WA. Buah sulung adalah semua gaji Januari, semua tetek bengek Januari diberikan, disetorkan semua di bulan Februari, dan kami telah melakukannya kurang lebih 10 tahun. Salah, saudara. Betul ya? Tuhan yang kaya tidak butuh duit Anda dan saya. Dia cuma minta sebakul. Sak bakul. Pilih no sing paling apik, satu bakul. Lanjut. Berarti hasil ini tadi, hasil buah dari tanah mana? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Lanjut. 3. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Sudah masuk ke Kanaan. Kita ini ora pernah lunga nang ndi. Yo pancet Cina Kapasan, Bongkaran, Kertopaten gitu. Lah kok bisa melok-melok begitu loh. Heran gitu ya, kepo gitu loh ya. Lihat. 4. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Diterima, ditaruh depan mezbah, ini ada meja. Berarti jumlahnya apa? Sedikit sekali. Tidak seperti yang diajarkan zaman sekarang oleh para pendeta yang damjian ini tadi. Tidak. Wes, saya DM. Nah, Bapak Ibu, setelah itu disuruh apa? Praktekkan. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Silakan Anda jalankan. Bapakku dahulu seorang Aram. Cocok enggak? Duh, aku gelak. Aku Hokian. Terus malah ngaku, aku seorang Aram. Lu ora cocok ini. Paham Bapak Ibu? Tuh lihat. Kemudian kau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Pernah enggak Anda ngalami seperti itu? Sak nenek moyangmu. Wah enggak tahu wong engkongku dulu perantauan totok sana, totok congkok sana. Malah masuk di Jawa, orang pernah nang Mesir. Loh ini disuruh bersaksi loh Bapak Ibu. Supaya apa? Orang Israel itu melekat. Aku mempersembahkan persembahan ini tadi ada kaitannya dengan Kanaan yang engkau berikan. Ada kaitannya dengan nenek moyangku yang sampai masuk ke Mesir dan engkau bawa keluar. Ada kaitannya. Bukan tanpa sejarah.
Ada sejarah. Lah sini sini wajio di sini aja kok yo melok-melok begitu loh. Kan enggak masuk Bapak Ibu. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Berarti ada kaitannya dengan tanah Kanaan. Loh, saudara enggak pernah nang Kanaan, enggak pernah nang Mesir, enggak pernah diperbudak, gitu loh. Berarti perintah ini khusus untuk 12 suku. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Itu tentang persembahan buah sulung. Setelah mempersembahkan buah sulung, pendeta ngajari apa? Disuruh persepuluhan, betul ya? Saya khotbah ini khotbah sing nyerempet bahaya loh. Iso gak diundang lagi sama Bapak Gembala ini, tenan. Ya. Pak Gembala mau ngundang saya, koncone dia yang GBT urung tentu setuju, percaya. Tetapi kebenaran tetap adalah kebenaran yang harus disampaikan. Lihat, Pilatus datang kepada Tuhan Yesus dan tanya, apa kebenaran itu? Tuhan Yesus diam aja. Pilatus keluar ke balkon, menjumpai para pemberontak tadi yang semua berteriak, salibkan dia, lenyapkan dia. Pilatus bilang, Pilatus berpikir kebenaran itu adalah fakta, adalah bukti. Dia bilang, aku ndak ngelihat bukti kesalahan Yesus orang Nazaret ini sehingga kesalahannya itu setimpal dengan hukuman mati. Aku tidak lihat. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17 kita lihat. Yohanes 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Harus balik ke Alkitab. Tapi cerita Alkitab menjadi pembicara yang tidak populer. Karena apa? Berbeda dengan yang biasa ngasih dongeng. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berikutnya harus ngasih persepuluhan. Itu ayat 12-13 judulnya persembahan persepuluhan. Kalau kita lanjutkan, bunyinya demikian. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi. Siapa lagi? Orang asing. Siapa lagi? Anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Persepuluhan itu urusan perut. Tidak boleh gereja terus ngomong, oh kalau kami tidak, kami terima sendiri, kita pakai operasional gereja. Tidak oleh. Ini urusan perut. Janda, anak yatim mau penono. Zaman sekarang dinikmati siapa? Pendetone dewi, ya, sirik dewi. Gitu. Tidak boleh, ada orang asing, ada janda anak yatim yang harus diopeni di samping orang Lewi. Ketika Tuhan bilang Lewi, itu siapa? Keluarganya Harun? Bukan. Lewi adalah penata layanan. Ayo, balik ke Alkitab. Kembalilah ke Alkitab.
Kalau tidak percaya, Anda tadi lihat Bilangan pasal 18 ayat 1 tadi, judul bacaannya apa? Ayo, Bilangan 18 ayat 1 tadi, judul bacaannya apa? Kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Dipisahkan antara imam dan orang Lewi. Kalau imam pasti Harun dan keturunannya laki-laki. Orang Lewi adalah orang yang satu suku dengan Harun tapi tidak boleh jadi imam. Tapi hanya menjadi pembantunya Harun dan anak-anaknya. Yaitu penata layanan, pemain musik dan lain sebagainya. Ini sing punya hak dari dulu. 100% persepuluhan diberikan kepada oleh Tuhan kepada mereka. Harun dapat apa? Kan begitu. Saudara baca aja mulai ayat 24 sampai 28. Harun ditempatkan di tempat yang terhormat. Mewakili atas nama Tuhan. Dia tidak perlu narik uang persepuluhan. Tetapi karena mewakili atas nama Tuhan, dia mendapatkan 10% dari yang dikumpulkan oleh penata layanan itu untuk Harun. Persepuluhan terkumpul cepat tiau, Harun 10%. Harun dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang terhormat. Nah Bapak Ibu, kita lihat ayat 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkai atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Disuruh bersaksi lagi. Tidak tak langkai Tuhan, tak bagikan kepada orang Lewi, janda, anak yatim, orang asing, persis seperti perintahmu. Ayo berani enggak bersaksi? Nah Bapak Ibu pertanyaannya, Pak Roni, pendetanya mangan opo? Nah begitu. Kalau enggak pakai persepuluhan. Bapak Ibu, kalau Anda adalah orang yang beriman, menjadi pelayan Tuhan, itu Anda sudah pasti harus tahu, manusia hidup bukan karena roti saja. Karena Tuhan memelihara siapa yang memberitakan Injil, siapa yang melayani mezbah, harus hidup dari mezbah itu, dari Injil yang dia beritakan. Anak Tuhan yang cinta kepada Allah, satu paket, cinta kepada keluarga gembalanya, cinta kepada pekerjaan Tuhan, cinta kepada sesama, dan salah jika jemaat, kalau tidak ada perpuluhan, menjadikan keluarga gembalanya itu berkekurangan. Jemaat yang salah. Jemaat punya kewajiban keluarga gembalanya tercukupi, sehingga ketika gembala ini mendoakan jemaat yang sakit, apalagi miskin, bukan cuma doa saja yang dilepaskan, tetapi dia masih bisa memberikan uang untuk nyambung hidup atau untuk beli obat yang dibutuhkan. Kalau cuma sekedar doa terus pulang, Bu, wis percaya ya sama Tuhan ya, Tuhan sanggup menyembuhkan, Dia adalah Allah yang ajaib. Pendeta ini pulang, jemaatnya ngomong, wah si tante ini bukan cuma ini, ya nek sembuh enggak. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuktikan bahwa firman Tuhan tidak harus selalu kita yang melakukan. Kenapa? Karena persepuluhan dan buah sulung itu terkait dengan tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Satu. Kedua, terkait dengan hasil bumi itu tadi. Ketiga, terkait dengan suku Lewi. Karena apa? Ada bait suci, ada imam. Terkait semuanya dengan ini. Nah Bapak Ibu, kita buktikan lagi dengan Yosua pasal 5 ayat 11 dan 12.
Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi selama mereka belum ke Kanaan, Tuhan ngasih mereka makan mana 40 tahun. Tapi begitu masuk Kanaan, Kanaan memberikan hasil, mereka nikmati hasil tanah Kanaan dan mereka bisa memberikan persembahan, mana ini langsung stop. Dari sini kita tahu ini bukan untuk kita. Terus kita harus yang bagaimana? Mengucap terima kasihnya dengan Tuhan harus yang seperti apa? Bapak Ibu, Alkitab kita ini dibagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada kitabnya Taurat. Tokohnya siapa Taurat? Musa. Perjanjian Baru adalah Injil. Hukumnya kasih karunia. Tokohnya siapa? Yesus. Saudara sekarang disuruh milih. Milih silakan, milih Taurat atau milih Injil. Milih mana? Milih Injil. Walaupun Taurat ini bukan jelek, enggak. Ya, Taurat ini kudus dan bermanfaat untuk kita. Zaman dulu dipakai oleh Tuhan. Taurat ini menuntun sebelum iman itu datang. Tetapi setelah Yesus Kristus sang iman itu datang, Taurat sudah tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena sang penuntunnya sudah ada. Sehingga Yesus Kristus Tuhan bilang, aku bukan untuk membatalkan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi apa saja tentang aku yang tertulis di Perjanjian Lama. Di Taurat itu tak genapi satu-satu. Tentang kedatanganku, tentang aku disalib dan lain sebagainya, itu tak genapi kabeh. Nah sekarang Anda diselamatkan oleh karena Taurat atau kasih karunia? Kasih karunia. Nah sekarang kalau kasih karunia berarti kita berterima kasihnya kepada siapa? Musa atau Tuhan Yesus? Kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan itu mengajarkan kepada Anda pada Matius pasal 25 mulai ayat 31. Tidak saya bacakan, tapi silakan nanti dicatat, Anda baca sendiri 31 sampai 46. Dia mengajarkan, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian, dan seterusnya. Kemudian Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku paling hina ini, kamu sudah lakukan untuk aku. Dan ketika Anda melakukan, Anda diberi janji apa sama Tuhan Yesus? Surga untuk kamu. Maleakhi, para pendeta bilang, kamu akan diberkati, anak cucumu berlimpah-limpah, iso sugih. Saudara milih yang mana? Satu sugih, ya padahal tidak ada, di Alkitab tidak ada. Tapi orang-orang yakin itu, gitu ya. Di Alkitab tidak ada. Yang satunya, pasti Yesus yang punya surga dan neraka bilang, kamu adalah domba di sebelah kanan Bapakku. Kamu akan diselamatkan. Anda milih mana? Tapi sugih doa enak ya. Kan itu ya. Yang milih mana Bapak Ibu? Ayo milih. Kita harus pintar gitu. Jadi orang Kristen harus pintar. Ini Yesus yang punya surga dan neraka. Dia bilang, apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh jiwa, tubuh, tetapi takutlah kepada Dia
yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga jiwa ke dalam api neraka. Yaitu siapa? Yaitu dia. Nah, milih yang mana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Maleakhi itu cuma 4 pasal. Yang jadi jimatnya orang-orang yang melakukan itu Maleakhi 3 ayat 10. Baca ayat yang sebelumnya, mulai pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Saudara nanti akan terbelalak. Loh, ternyata Maleakhi 3 ayat 10 itu muncul karena apa? Kekurang ajarannya orang Israel dan imam pada waktu itu yang mempersembahkan persembahan di meja Tuhan dengan persembahan-persembahan yang tidak layak. Roti busuk, binatang cacat. Sudah nasar diberikan, saatnya diberikan, diganti yang jelek. Itu kelakuannya Israel. Tuhan marah. Sehingga persepuluhan zaman itu sampai tidak dibayar oleh Israel. Kita lihat ya, Maleakhi 3, 2 ayat 8 dan 9. Saudara dibaca, jangan meyakini firman Tuhan dari potongan-potongan sedikit-sedikit. Maleakhi 2 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu itu siapa? Kamu itu para imam. Lihat judulnya. Pasal 2 itu murka Tuhan terhadap para imam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena persepuluhan pada waktu itu jadi macet. Padahal Tuhan janji persepuluhan seluruh bangsa Israel tak berikan kepada suku Lewi. Ini macet. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Nah Bapak Ibu, di ayat yang ketiga Tuhan itu mengundang, menyadarkan Israel, ayo kamu balik. Kalau kamu kembali ke aku juga akan kembali mengasihi kamu. Sehingga muncul judul pembayaran persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Sebab apa? Yang macet itu jalan lagi. Begitu loh. Namun apa yang terjadi di sini seringkali dongeng ini diberikan. Ayat 10 bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, tetap urusannya perut. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, dikotbahkan dengan cara yang bombastis. Berkat dibuka dari langit berkelimpahan, gerojok saudara. Ya, bukan itu. Yang dimaksud berkat berkelimpahan tingkap-tingkap langit itu adalah Tuhan memberkati Israel itu dengan hujan, begitu loh. Kenapa? Karena bisnisnya adalah bertani dan beternak. Kalau tidak ada hujan, tanah tidak mengeluarkan buah, peternak juga sulit, tidak dapat rumput. Itu ceritanya. Apa betul? Betul. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu buka Ulangan 28. Itu bacaannya judulnya adalah berkat. Ulangan 28. Itu judulnya berkat. Ayat 12. Narasinya sama dengan 3 ayat 10. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Nah ya, langit dibuka, tingkap-tingkap langit. Untuk apa? Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Zaman dulu kalau Tuhan menghukum orang-orang jahat, orang-orang Israel, cukup lewat nabinya. Elia bilang, Tuhan, aku berdoa kepadamu, ojo karena udan Tuhan.
berhenti 3,5 tahun tanah yang TKP, orang Israel ngalami penderitaan. Nanti Tuhan kalau aku berdoa hujan, baru hujan. Berkat tingkat langit itu maksudnya dikasih hujan. Tapi situ kadung senang, wah tingkat langit dibuka. Gajimu akan dinaikkan, jabatanmu akan dipromosikan, kamu akan diberi bonus, diberi insentif, tetek bengek, sempurna. Pintar begitu dulu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus Tuhan memperingatkan kepada mereka-mereka yang memberitakan informasinya dengan tidak benar pada Matius pasal 18 ayat 6 dan 7. Hati-hati. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, jemaat domba-domba Tuhan dianggap anak-anak kecil yang butuh dibimbing, ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Maaf bicara, penyesat ini pasti tak akan selamat. Karena Tuhan Yesus ngomong, juga dia pernah ngomong di Bilangan 18 ayat yang pertama. Oleh karena itu hati-hati pemberita firman Tuhan. Kalau kamu sengaja menyampaikan informasi yang salah, kamu masuk dalam golongan penyesat. Yang bagaimana? Yang pasti dibinasakan. Makanya tidak heran jika kita melihat banyak keluarga pendeta-pendeta besar yang hidupnya tidak karu-karuan. Nah Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menegaskan pada Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Galatia pasal 1 ayat 6. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, sudah diramalkan, sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Kesimpulannya, hati-hati sebagai pemberita firman, sebagai gembala dan keluarganya Anda berisiko. Tetapi jemaat juga harus berhati-hati karena adanya banyak penyesat. Dia sudah ingatkan, ujilah roh, tidak semua roh berasal daripada aku. Hati-hati. Berarti jemaat diwajibkan oleh Tuhan untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, supaya ketika ada pembicara ngomong, saudara sudah langsung bilang salah. Ketika pembicara bilang, oh ini betul. Kenapa? Karena Anda tahu tentang kebenaran. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan.